Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di Menara Doa Online hari ini. Kiranya setiap kita semakin diberkati lebih lagi di hari yang baru ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap berlimpah atas kita. Mari Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube yang ada di rumah-rumah, bahkan yang ada di Holy Spirit Room, mari siapkan hati. Cari posisi yang terbaik untuk berdoa saat hari ini. Biarlah kita bisa merasakan hadirat Tuhan di sepanjang pujian penyembahan yang kita naikkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sungguh melimpah kasih dan rahmat-Mu dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami. Sehingga kami ada hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami bisa kuat sampai hari ini. Itu karena kasih-Mu yang tercurah atas kami ya Bapa. Terima kasih kami bisa menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan ya Tuhan dan Yesus. Terima kasih Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau menjawab setiap seruan kami. Bahkan lebih dari yang kami doakan Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Di saat hari yang terindah ini, izinkan kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, dengan kekudusan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Setiap yang lemah Engkau kuatkan, setiap yang tidak berdaya Engkau memberikan kekuatan yang baru, setiap yang sakit Engkau memberikan mujizat-Mu ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus turunkan tangan-Mu atas setiap kami. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap umat-Mu yang Bapa, yang berada di rumah-rumah ya Tuhan, yang menaikkan doa pujian penyembahan kepadamu, bahkan yang ada di Holy Spirit Room ini ya Tuhan Yesus. Tak berhenti-hentinya kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Oh ralabaya syanda ralalabata karalabaya syanda ralalamu. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu bagi kami, yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang layak kami puji, Engkau Tuhan Allah yang kami tinggikan. Kami bermazmur bagi-Mu, ceritakan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Seperti ruh
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama lebih lagi sembah dan sembah Dia. Kami puji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami sembah sebab Engkau Allah tempat perlindungan yang teduh. Kami sembah Engkau sebab Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Kau kuatkan kami di saat kami lemah. Kau berikan kami damai-Mu di saat kami takut. Kau beri pengharapan di saat kami khawatir ya Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber damai sejahtera kami, yang melakukan perbuatan ajaib, yang sanggup melakukan mujizat-Mu bagi setiap orang yang datang padamu Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan, yang memandang ke surga-Mu yang kudus ya Bapa, yang berseru dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, barui kami Yesus. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang mencurahkan Roh-Mu bagi kami, Tuhan Allah yang mengurapi setiap kepala kami. Ya haleluya, haleluya. Kau yang meneduhkan setiap hati kami ya Tuhan. Kau yang memberikan rancangan sempurna bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Rasakan kehadirannya, rasakan hadiratnya ya Allah Roh Kudus. Ya haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan demi pulihkannya.
kami mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Engkau sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Kita ada di menara doa saat ini. Tuhan, di masa-masa Natal ini, Tuhan tahu ada beberapa dari anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, kesedihan, kesusahan hati ya Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Mari ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, datang pada Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari buka suaranya, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan anak-Mu yang sakit. Semua yang terikat dengan kuasa gelap, Tuhan lepaskan mereka semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu setiap kami. Sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, pada ya Tuhan sesi menara doa saat ini, biarlah Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam lubuk hati setiap kami, bertumbuh berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau pakai kami, biarlah Kau memberkati setiap kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan semacam seri bagaimana kita bisa menerima daripada kado Natal. Ya saya kasih judul ya kan, mujizat air menjadi anggur. Kita tahu kado Natal yang terbesar adalah tentang kasih Tuhan. Ada kasih yang besar yang dimana Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dan kita melihat saudaraku di dalam mujizat pertama yang Yesus buat. Ya tuh saudara, di kota Kana pada saat adanya pernikahan. Di mana mereka kehabisan anggur. Ya saudara Kristus ya kan, dimulai daripada Maria ibu Yesus. Ya kan, memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Saudaraku, walaupun pada saat itu Yesus menjawab seolah-olah, saudaraku Yesus ya kan tidak mau urusan yang seperti itu, tetapi Maria saudaraku Yesus ya kan memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus ya kan dapat bertindak, menolong supaya
pesta pernikahan ini, saudaraku, ya kan, tidak kehabisan anggur. Mereka tidak menjadi malu karena tidak ada anggur. Dan kita tahu bahwa akhirnya Yesus meminta para pelayan saudaraku, untuk menyiapkan daripada air dalam tempayan, lalu mencedok dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Pada saat itulah air berubah menjadi anggur. Nah, di dalam akhir kisah ini, saudara, ini yang kita akan mau renungkan, saudaraku. Inilah pesan Natal sebenarnya, saudaraku. Di dalam Yohanes 2 ayat 11, ya kan, dirangkum dengan penutup, kata penutupnya adalah seperti ini, saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin, saudaraku. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya ingin bagikan secara singkat, saudaraku, ya. Ada beberapa prinsip kebenaran dari kisah Yesus, ya kan, saudara, mengubah, ya kan, air menjadi anggur. Yang pertama adalah, saudara, yaitu bahwa kita harus berpikirnya begini, saudara. Kenapa kok Tuhan mengubah air menjadi anggur? Ya, kenapa Tuhan mengubah air menjadi anggur? Di sini saya melihat, saudara, ada prinsip pertama yang harus kita mengerti kenapa Tuhan kau mengubah air jadi anggur adalah, yang pertama, kita harus berdoa. Saya ingin ajak saudara semua yang ya kita sudah hampir mau 3 tahun. Setiap hari kita ada di menara doa. Saya ingin saudara-saudara, ya kan, yang menjadi jemaat daripada menara doa GBI, MPI, YouTube, ya kan, saudara bisa menjadi seseorang, ya kan, yang dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, pesan hari ini yang saudara berkaitan dengan masa Natal. Saya ingin saudara, mungkin Tuhan mau pakai saudara, ya kan, untuk seseorang, ya kan, di mana lewat saudara, lewat kehadiran saudara, itulah mujizat pertama yang orang itu alami dalam hidupnya karena pelayanan saudara. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara mau gak dipakai oleh Tuhan? Biar di masa Natal ini, saudara, ya kan, harus mulai berpikir, harus mulai berdoa dan berpikir, Tuhan, aku mau untuk menjadi saluran berkat. Katakan amin, saudara. Jadi makna mujizat pertama Yesus adalah murid-murid percaya kepadanya. Jadi prinsip pertama dari kisah Yesus mengubah air menjadi anggur adalah bahwa, saudara, setiap hari kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya iman. Berikan saya iman. Bukan cuma untuk bisa memenuhi kebutuhan saya. Bukan hanya untuk memenuhi kepentingan saya. Tetapi Tuhan, saya mau berdoa, saya minta iman, ya kan, supaya saya bisa menjadi saluran berkat, saya bisa melayani kepentingan daripada orang lain. Katakan amin, saudaraku. Nah, kalau saudara hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan, yang berkata bahwa aku inginlah di masa Natal ini, ya saudara, saya percaya ada banyak kebaikan Tuhan yang saudara alami di masa Natal ini. Ya kan, saudara yang bekerja, saudara, kalau saudara punya bos yang murah hati, mungkin saudara bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari gaji. Mereka kasih saudara THR. Apakah seluruh THR hanya untuk saudara, untuk kepentingan saudara? Kenapa saudara nggak mulai beri milik Tuhan 10%? Yang saudara sebagai persepuluhan. Dan saudara mulai pakai THR itu, sebagian sisihkan untuk menolong. Nih, saudara, menolong orang-orang yang dalam kekurangan, yang membutuhkan. Saudara Yesus, ini yang Tuhan mau di masa Natal. Katakan amin. Kenapa Tuhan ubah air jadi anggur? Kenapa Tuhan nggak berikan mujizat? Kasih air aja seperti Musa, ya kan, membuat mujizat, saudara, ya kan, di mana pada saat bangsa Israel kehausan, ya kan, Musa membuat mujizat
yang saudaraku dengan pukul daripada batu karang keluar air, mereka beri minum Musa. Yang kedua saudaraku, ya kan, mereka pun dapat air. Ya kan, Tuhan suruh Musa berbicara kepada batu karang itu. Sekalipun Musa pukul batu karang itu saudara, itu tetap keluar air. Saudaraku, saya nangkapnya gini. Air itu adalah kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu air itu kebutuhan. Ya kan? Ya kan? Sedangkan anggur adalah sesuatu yang mewah, yang biasanya digunakan setelah kita cukup minum air. Jadi Tuhan mengubah air jadi anggur. Itu maknanya adalah, saudaraku, Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan saudara, tetapi Tuhan juga mau memakai saudara untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada orang lain. Makanya Dia memberikan kepada kita, saudara, berkat yang apa? Berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara mau diberkati berlimpah-limpah? Katakan amin. Nah, saudara harus mulai berpikir sekarang. Mulai memikirkan, mulai doa dalam setiap hidup. Setiap hari. Doa, pikirkan apa yang bisa ya Tuhan. Aku bisa melayani Tuhan. Apa yang bisa aku bagikan setiap hari. Saya kok dapat ini ulang-ulang untuk saya bicarakan kepada saudara. Ya kan? Kalau kita bisa hidup menurut rencana Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan hidup dalam damai sejahtera. Karena Allah berjanji, Allah akan memperlengkapi dengan segala yang baik supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di saat kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa menjalani hidup yang melampaui daripada kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Nah, di masa Natal ini sekali lagi saya mau katakan bahwa kepada kita semua, ya, kita seharusnya tidak terpaku dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, dengan kepentingan kita. Tetapi ayo saya mau ajak ibu bapak saudara semua yang saya kasihi. Yuk kita mulai berdoa, kita mulai memikirkan, ya kan, dan mulai melayani kepentingan orang-orang yang dalam kebutuhan. Sering kali saudara yang saya melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Atau berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Ya kan, biasanya sering kali itu didahului. Yaitu apa saudara? Saat kita mulai mendoakan, memikirkan dan melayani kepentingan orang-orang lain. Katakan amin. Di Alkitab saudara tahu, ya kan, berpuluh-puluh tahun saudara Abraham, saudara berdoa, memikirkan, mengusahakan bagaimana bisa mempunyai anak sesuai dengan janji Tuhan. Saudara tahu enggak kapan Abraham dapat anak? Ya kan, setelah Abraham berdoa untuk Abimelek. Saudara, istri Abimelek dan perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek semuanya mandul. Abraham berdoa, Alkitab katakan, untuk supaya Tuhan membuka kandungan semua perempuan yang ada, ya kan, di rumah Abimelek, di istana Abimelek. Lalu pasal berikutnya Alkitab katakan, saudaraku, bahwa Tuhan membuka kandungan Sarah. Sarah mengandung dan melahirkan anak, diberi nama siapa? Ishak. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku Kristus, tentang Ayub. Kita tahu Ayub kehilangan banyak hal. Saudara, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, saudara, kehilangan kesehatannya. Saudara, dia mengalami kesendirian. Dan Alkitab katakan, saudaraku, kapan Ayub mengalami pemulihan dan Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada yang hilang. Allah memberkati Ayub, saudara. Kapan? Setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya.
Katakan amin saudara. Inilah saatnya. Saudara mulai di masa Natal ini. Saudara kita mulai melihat. Saudaraku bukan cuma diri kita. Kepentingan kita. Kita mulai melihat kepentingan orang lain. Kebutuhan terbesar daripada orang lain adalah apa? Mereka butuh juru selamat. Mereka butuh Yesus saudaraku. Mereka butuh Yesus. Biarlah di masa Natal ini kesempatan. Saudara bisa bawa orang-orang datang ke ibadah Natal. Saudara bisa memberitakan tentang apa itu Natal sebenarnya. Tentang Allah yang datang menjadi manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Allah menjadi manusia. Ya kan, untuk mati di atas kayu salib. Ya kan, untuk menebus dosa manusia yang percaya kepada Yesus. Saudara bisa bagikan itu saudaraku di masa Natal ini. Atau saudara bisa berbuat sesuatu. Ayo saudara mulai pikirkan, doakan, rencanakan. Ayo ambil keputusan, lakukan itu pelayanan. Saya percaya ada banyak orang-orang yang sedang sedih di masa-masa Natal ini. Orang-orang sekitar kita mungkin. Saya bisa sapa mereka. Saudara bisa doakan mereka. Saya bisa kunjungi mereka. Mungkin mereka ada yang di rumah sakit. Saudara mereka ada yang di panti-panti asuhan sendirian. Saya dorong saudaraku, mujizat pertama Yesus adalah mengubah air jadi anggur. Seringkali Alkitab katakan anggur itu lambang daripada apa? Sukacita. Lambang daripada sukacita, lambang daripada kasih. Itu saudara, ya kan? Anggur bicara Roh Kudus sendiri saudaraku yang bawa kasih Bapa ke dalam setiap hati kita sehingga ada sukacita. Mungkin di sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka berdoa untuk minta mujizat Tuhan. Saudara khusus, saya berdoa, saya dorong saudara di masa Natal ini. Saudara, ayo jadi pelaku firman. Saya berdoa supaya saudara, ya kan, kiranya dipakai Tuhan. Saudara menjadi jawaban doa untuk mereka. Katakan amin saudara. Saya berkata inilah jawaban doanya. Mungkin mereka sedang menantikan untuk melunasi daripada uang sekolah anak-anak mereka. Melunasi daripada tagihan daripada rumah sakit mereka. Beberapa tidak punya BPJS mungkin belum bayar iurannya. Karena sakit saudara bisa bayar. Apapun yang Tuhan inikan. Saya ingin saudaraku percaya ketika saudara mulai berdoa dan memikirkan daripada kepentingan orang lain. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Maka Tuhan sendiri akan bekerja untuk kebutuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Ini yang pertama saudaraku. Air diubah menjadi anggur. Nah yang kedua adalah saudara Yesus adalah, ya kan, kita akan lihat Alkitab kita. Yohanes 2 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Baca yang keras ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya ingin bacakan lanjut ayat yang keempat ya saudara ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudaraku Yesus, ketika ibu Yesus yang namanya Maria, ya kan, memberitahu Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Saudaraku Yesus, jawaban Yesus adalah, ya kan, mau apakah engkau ibu, ya kan, saatku belum tiba. Alkitab ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah ibu, saudara yang Yesus, pertanyaannya begini saudaraku ya. Kita tahu itu menurut latar belakang ceritanya pada waktu itu saudara ya. Itu di daerah Kana waktu zaman Yesus. Itu tidak ada kebun anggur. Tidak ada kebun anggur. Saudara Yesus. Jadi kalau anggur didapat dari daerah yang lain. Saudara Yesus. Dan untuk bisa mereka kehabisan anggur. Saudara, ini hal yang sulit untuk bisa mendapatkan bagaimana. Tetapi Maria, saudaraku, bukan cuma sekedar cerita mereka kehabisan anggur. Maria itu, saudara, ibu Yesus percaya bahwa Yesus bisa menyelesaikan masalah mereka yang sedang kehabisan anggur. Walaupun masalah ini adalah masalah yang sangat sulit, yang mustahil untuk diselesaikan. Tapi Maria percaya
bahwa Yesus anaknya ini saudaraku bisa menyelesaikan masalah daripada pengantin ini, perkawinan ini, saudara Yesus. Pertanyaannya, saudara, ya kan, mengapa, apa yang menyebabkan Maria bisa percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat sekalipun dia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, saudaraku. Selama dia besarkan Yesus selama 30 tahun, dia gak pernah lihat Yesus buat mujizat. Saudara mungkin pernah dengar ya, katanya Yesus buat mujizat waktu masih kecil, bikin mujizat, ngomong sama burung lah buat ini. Gak ada saudara itu. Saya sih percayanya apa yang ditulis Alkitab itulah yang benar. Katakan amin saudara. Apa yang gak ditulis Alkitab gak ada. Karena Alkitab bilang inilah mujizat pertama. Kalau misalnya dari kecil dia udah buat mujizat, jadi mengubah air jadi anggur itu bukan mujizat pertama saudara. Itu aja logikanya saudaraku. Nah, apa yang membuat Maria percaya? Sekalipun dia belum pernah melihat Yesus buat mujizat. Maria memiliki iman kepada Yesus. Dari mana iman Maria, saudara, itu timbul? Saudaraku, saya percaya iman Maria kepada anaknya Yesus, saudaraku, untuk bisa menyelesaikan masalah yang sulit, yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi Maria percaya anaknya bisa. Saya percaya dari sejak perjumpaan Maria pertama kali dengan siapa? Malaikat Tuhan. Malaikat berjumpa dengan Maria berkata, jangan takut. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan itu diceritakan tentang apa yang akan Yesus buat. Nah saudara Yesus. Lalu Maria pernah tanya, bagaimana mungkin aku ini bisa mengandung, bisa hamil. Sedangkan aku tuh belum pernah bersuami. Ya kan? Apa jawabannya malaikat Tuhan? Roh Kudus akan menaungi kamu. Sebab ya kan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria pernah dengar itu. Maria pernah dengar itu dan respon Maria adalah apa saudaraku? Ya kan? Maria percaya. Jadilah kepadaku. Ya kan? Ya kan? Menurut aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut apa? Perkataanmu itu. Saudara Kristus, saya melihat bahwa Maria, ya kan? Itu berikutnya adalah saudara, Maria pernah lihat Yesus pada masa-masa pertumbuhan. Kita tahu pada waktu usia kurang lebih 12 tahun. Ya kan? Yesus dibawa ke bait Allah. Ya kan saudaraku? Lalu pada waktu Yusuf dan Maria mau pulang. Tiba-tiba mereka sadar bahwa Yesus tuh gak ikut pulang. Mereka balik, mereka melihat Yesus sedang berdiskusi dengan para ahli agama. Dan orang-orang semuanya tuh tertegun, kagum, terheran. Masih kecil. Sudah ngerti firman. Saudaraku Yesus, ya kan, iman itu timbul dari apa saudara? Dari pendengaran akan firman Kristus. Ada satu ayat saudaraku yang saya ingin menjelaskan bahwa apa sih yang membuat Maria begitu percaya. Jadi mujizat pertama itu saudaraku sebenarnya diinspirasi oleh siapa? Oleh Maria yang berdoa. Maria yang memberitahu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat Lukas 2 ayat 19, kita baca sama-sama saudara. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan apa? Merenungkannya, dia simpen, saudaraku. Menyimpan perkara rohani. Jadi kadang-kadang kita perlu ya saudara ya, menyimpan semua. Ini yang saya belajar saudaraku. Tidak semua perkara, tidak semua peristiwa dalam hidup kita itu harus kita cerita kepada semua orang. Saudaraku, ada hal-hal yang kita perlu simpan di dalam hati kita. Ketika para malaikat Tuhan, saudaraku, ya kan, yang berjumpa dengan para malaikat, ketika para gembala, saudaraku, setelah mereka berjumpa dengan para malaikat Tuhan, para gembala ini datangi Maria, Yusuf dan Yesus.
Ya kan, dia mau lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Alkitab katakan saudara, ya kan, Maria menyimpan semua perkara itu. Ketika dia melihat Yesus sedang berdiskusi dengan para ahli agama, Alkitab katakan Maria menyimpan perkara itu. Hari ini saudara Kristus, saya ingin katakan begini, ya kan, kita harus belajar percaya pada apa yang Tuhan firmankan, sekalipun Tuhan belum menggenapinya. Katakan amin. Saudara harus belajar percaya pada apa yang Tuhan firmankan, sekalipun Tuhan belum menggenapinya. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Saya ingin dorong kepada saudara semua hari ini. Mungkin saudara sedang mendoakan sesuatu. Satu perkara, satu pergumulan. Saya ingin ketika saudara mendoakan pergumulan saudara, atau satu perkara, satu pengharapan saudara, satu janji Tuhan saudara doakan, saudara mulai pikirkan, ya kan saudaraku, ya kan, percaya di dalam hati, ya, bahwa saudara, ya kan, ya bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya. Katakan amin saudaraku. Walaupun kita tidak tahu itu kapan waktunya, saudaraku Kristus, tetapi harus disimpan dalam hati. Terus pikirkan akan janji Tuhan. Saya pernah dengar satu cerita, ya kan, bukan dengar, baca satu tulisan kesaksian, saudaraku. Jadi ada satu anak kecil, saudara, dia bertanya sama guru sekolah minggunya. Saudara, ini di Amerika, ini kisah nyata saudaraku, kisah nyata, ya. Karena gerejanya mengirim banyak utusan misi ke berbagai negara, saudara, untuk beritakan Injil. Dia bilang begini, ini zaman dulu belum ada handphone dan lain sebagainya. Dia ngomong sama kakak sekolah minggunya gini, saya tuh mau tulis surat sama om ini dan tante ini, intinya gitu kan, ya kan, yang sedang melayani sebagai misionaris, ya kan, di salah satu negara, daerah yang terpencil, ya kan. Terus kakak sekolah minggunya bilang begini, kamu boleh tulis surat, tetapi jangan harap untuk dibalas. Karena, ya kan, para misionaris itu mereka sibuk, ya kan. Yang kedua adalah belum tentu suratnya kamu juga bisa diterima sama mereka. Tulis aja surat, belum tentu mereka balas. Saudaraku, saya jadi teringat ya. Sering kali dan banyak kali orang Kristen, ya kan saudara, pertama ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ya kan, dia menyampaikan pesan-pesannya, harapan-harapannya, ceritanya kepada Tuhan. Seperti anak ini diajarin sama guru sekolah minggunya, ya kan. Setelah berdoa kita gak pernah pikirkan, harapkan daripada jawabannya. Ketika Tuhan menjawab, kita gak percaya. Seperti siapa? Zakaria. Saudaraku, ketika Zakaria melayani Tuhan, saudara, tiba-tiba datang seorang malaikat, saudara, yang berkata, jangan takut Zakaria, doamu telah dijawab. Elisabet istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu harus memberi nama dia Yohanes. Zakaria jawab, saudaraku, dengan kata-kata yang tidak percaya. Bagaimana mungkin? Masa sih? Gak mungkin lah. Aku kan sudah tua. Istriku juga sudah tua. Tapi karena Tuhan punya rencana. Dan rencana ini gak boleh gagal. Yaitu apa? Yohanes harus lahir. Karena dia punya penugasan untuk membalikan, ya kan, hati anak-anak kepada orang tuanya. Hati orang tua kepada anak-anaknya. Untuk satu pemulihan, saudaraku. Dan dia juga untuk menyiapkan, saudara, satu jalan buat pelayanan Yesus. Ini rencana daripada Allah. Dengan kelahiran daripada Yohanes. Tetapi rencana Allah bisa gagal. Kalau orang tua Yohanes yang namanya Zakaria tidak percaya. Dia bisa gagal lewat apa? Kata-katanya. Makanya saudaraku Yesus, Tuhan membuat Zakaria menjadi apa? Bisu.
Sampai Yohanes lahir. Supaya kata-kata perkataan Zakaria jangan menggagalkan rencana Tuhan. Ya kan? Atas kehidupannya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Hari ini saudara, saya ingin bukakan kepada setiap kita. Keadaan pikiran kita. Keadaan hati kita. Itu jauh lebih penting daripada fakta dan kenyataan hidup kita. Maksudnya adalah mungkin keadaan tubuh kita yang sedang lemah atau sakit. Mungkin keadaan saldo uang kita yang sudah mepet saat kita mengalami kesulitan. Apapun itu. Dengar baik saudaraku. Ya kan, keadaan pikiran kita. Keadaan hati kita. Ya kan saudara, itu adalah magnet yang dapat menarik apapun ke dalam hidup kita. Katakan amin. Entah itu yang baik atau yang buruk. Makanya saya bilang, ya kan, jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Karena pikiran kita akan menentukan, akan membentuk daripada kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan, kalau kita gak pernah pikirin apa-apa, kita gak akan kerjakan apa-apa. Dan kita tidak akan pernah memiliki apa-apa atau jadi apa-apa. Kalau kita memikirkan yang jelek, saudaraku, ya kan, kita selalu memikirkan yang jelek. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka pikiran kita, maka kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita akan mendapatkan hasil. Tapi kalau kita mulai memikirkan, mendoakan, saudaraku, ya kan, kita mulai memikirkan firman Tuhan, janji Tuhan. Kita mulai memikirkan firman Tuhan. Ya saudaraku, lalu kita mulai perkatakan firman itu. Kita mulai kerjakan apa yang firman perintahkan kepada kita. Saudara, saya percaya maka firman itu, pikiran kita akan menarik lebih banyak sesuatu yang baik. Sehingga saudara bisa kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Hari ini perubahan hidup kita, saudara, itu sangat ditentukan oleh siapa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau saudara sudah punya firman Tuhan, saudara mulai doakan, muji, nyembah, ucapan syukur. Biar Roh Kudus menghidupi pada waktunya, maka Tuhan akan mewujudkan janjinya. Katakan amin. Waktu Maria bicara kepada Yesus, waktu Maria memberitahu Yesus, meminta Yesus untuk bertindak, Yesus tidak langsung bertindak. Tapi Maria tahu bagaimana cara menantikan waktu Tuhan. Yaitu apa, dengan cara apa? Saudara, dia tidak frustrasi. Wah, aku punya permintaan, kok ditolak, kecewa. Dia tidak. Alkitab katakan Maria berbicara kepada para pelayan, memberikan nasihat kepada para pelayan. Apa saja yang diperintahkan kepada kamu, kamu harus perbuat. Dan betul saudara, kita tidak tahu berapa lama kemudian. Yang jelas yang kita tahu adalah Yesus berbicara kepada pelayan itu. Saudara, untuk kumpulkan air. Ya kan? Di tempayan. Lalu bawa air itu, cedok kepada pemimpin pesta. Dan Alkitab katakan, saudara, air itu berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta berkata, saudaraku, biasanya orang menyediakan anggur yang terbaik lebih dahulu, yang terakhir kualitasnya berkurang. Tetapi kamu memberikan anggur yang terbaik di akhir-akhir. Karena anggur ini adalah ciptaan, buatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudaraku Kristus hari ini, ya kan, apa yang saudara miliki, seharusnya yang saudara miliki adalah apa? Firman Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Tiap hari dengar khotbah, menara doa online ini saudara. Pelajaran apa yang saya bisa pelajar? Saudara mulai catat itu. Renungkan itu saudara. Pada waktunya ketika saudara ada apa-apa, saudara kena apa-apa, biarlah saudara buka lagi catatan khotbah itu. Lihat ayat-ayat firman Tuhannya. Doakan, hadapkan itu kepada Tuhan. Saya percaya saudara Yesus bahwa Tuhan akan menjawab dan melakukan satu mujizat di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menerima kado Natal itu. Saya ajak saudara untuk baca ayat yang terakhir
Yaitu Matius 13 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, baca yang keras. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Saya percaya. Mempunyai siapa saudara? Mempunyai Tuhan. Mempunyai firman-Nya. Mempunyai, kalau kita punya Tuhan dan firman-Nya, pasti kita mempunyai apa? Kasih, murah hati, sukacita. Kata Nabi saudara, kalau kita nggak punya ini, katanya saudaraku, ya kan? Kalau kita tidak punya ini, ya siapa yang tidak mempunyainya, apapun yang ada akan diambil. Saudara, miliki apa yang kekal, miliki yang kekal. Apa saudara? Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu kekal. Yang ketiga apa? Miliki hati untuk jiwa-jiwa, itu kekal. Katakan amin saudara, kalau saudara punya ini, Tuhan, firman Tuhan, jiwa-jiwa untuk dimenangkan, jiwa-jiwa untuk dipelihara imannya. Saya percaya, ya saudaraku, ya kan? Maka apa yang ada, saudara akan terus diberi sampai saudara berkelimpahan. Saudara menjadi berkat buat banyak orang, karena hidup saudara adalah hidup yang didedikasikan untuk melihat bagaimana lebih banyak orang diberkati hidupnya. Lebih banyak orang ditolong hidupnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara semuanya. Tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, mujizat masih ada. Biar Engkau pakai kami Tuhan, menjadi mujizat buat orang-orang lain. Menjadi kado Natal bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami bukan cuma mendapatkan kado Natal dari Tuhan, tetapi kami bisa menjadi kado Natal buat banyak orang ya Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menyimpan firman-Mu. Menyimpan ya Tuhan pengalaman-pengalaman ya Tuhan, rohani dengan Tuhan. Ya Tuhan, karena kami percaya sekalipun Tuhan belum menggenapinya, saudara, kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu. Kuatkan mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu, cukupi semua kebutuhan mereka. Bahkan lebih dari cukup Tuhan. Untuk mereka bisa memberkati yang lain. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bawa persembahan. Ya Tuhan, Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.